mulai. Guru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Mas Iqbal coba dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Jadi KA atau AI itu adalah ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, teknologi ini mencakup pembelajaran mesin, ya, pembelajaran mesin atau bahasa Inggrisnya mesin learning, ya, pembelajaran mesin. Ini yang memungkinkan sistem belajar dari data. Jadi AI atau KA itu belajar dari data yang kita gunakan. Contoh, kamu sering menggunakan YouTube. Pernah? Pertama kali yang akan kamu cari misalnya apa misalnya? Misalnya kamu cari lagu pop dangdut. Nanti di bawahnya akan muncul pop dangdut. Datanya update. Kalau Mas Iqbal itu adalah YouTuber, dia kirim seperti itu, nanti akan muncul di bawah. Jadi akan terus bertambah, bertambah. Semakin banyak data yang ditambahkan, nanti AI ini akan memberikan data semakin banyak.
Ya, jadi semakin canggih. Kemudian yang berikutnya, dengan penerapan KA atau AI, banyak aspek kehidupan sehari-hari itu menjadi lebih efisien dan cerdas. Oke, nanti Pak Guru akan jelaskan lebih di sini. Kita pelajari sejarahnya. Ya, perkembangan AI dari masa ke masa. Baca Mas Hamzah yang pertama. AI telah berkembang sejak tahun 1990-an dengan kemajuan signifikan dalam algoritma. Terus yang kedua. Pada tahun 1980-an, AI mengalami gelombang kedua pengembangan yang lebih luas. Ya, tiga. Kini teknologi AI digunakan di berbagai bidang kehidupan sehari-hari dengan dampak besar. Ya, begitu. Jadi AI itu sudah ada sejak zaman atau pada tahun tepatnya ini ya, ada data itu 1950-an. Sudah lahir belum? Belum. Pak Guru aja belum. Yang sudah mengisi Mbak. Oke. Dengan kemajuan yang signifikan dalam algoritma pada tahun 1980-an, AI mengalami gelombang yang kedua, jadi semakin maju. 80-an itu Pak Guru sudah mulai lahir ya. Zamannya Pak Guru tahun 80-an. Kedua, perkembangan yang lebih luas. Dan sekarang teknologi AI atau KA digunakan di berbagai bidang kehidupan sehari-hari dengan dampak yang sangat besar. Pak Guru tambahkan ini jenis AI ini. Yang pertama, Kaila, coba. Terdapat ada AI yang lemah, AI yang kuat. Terus yang kedua. Ya. Terus yang ketiga sebaliknya. Ya, jadi AI itu dibedakan menjadi dua. Ada AI yang lemah, ada AI yang kuat. Ya. AI yang lemah ini dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan lebih baik. Contohnya asisten virtual. Ya, nanti ada penjelasannya lebih rinci. Yang ketiga itu adalah AI yang kuat. Jadi kemampuan untuk belajar dan berpikir seperti manusia pada umumnya. Jadi teknologinya dibuat seperti manusia. Nah, pada dasarnya KA ini adalah mesin yang hanya bisa menerima perintah. Nah, orang diperintah ya ora bisa nyampe, tidak bisa bekerja. Jadi AI itu adalah mesin yang bisa bekerja kalau diperintah. Ini aplikasinya. Aplikasi AI. AI digunakan dalam berbagai sektor termasuk kesehatan, transportasi, dan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam operasional sehari-hari. Nanti perlu tambahkan di sini. Ya, nah di sini nanti ada. Ini dari awal ya konsep dasar AI-nya, istilah AI itu yang pertama kali digunakan dalam lokakarya di luar negeri ini. Namanya di tempat di Dartmouth College pada tahun 1956. Nah, tadi di PPT-nya adalah sekitar tahun 50-an. Itu karakteristiknya. AI itu belajar dari data. Tadi sudah disebutkan Pak Guru, mesin learning. Nah itu di sini. Nah, contohnya ada itu ada Google-nya Google Translate. Google Translate itu Google yang dapat mengartikan bahasa. Misalnya tadi pagi ada pelajaran bahasa Inggris.
Artinya apa? Run artinya apa? Lari. Ya. Belum tahu ya? Oh, belum. Bagian tubuh ada yang tahu dalam bahasa Inggris? Rambut misalnya apa? Tahu. Kalau hitam? Putih? Hitam putih? Hitam putih baik-baik. Ya, benar dipakai. Nah, sekarang Google Translate ini sudah semakin banyak bahasa yang dikuasai karena banyak data yang dimasukkan. Jadi mau tanya bahasa bukan cuma bahasa Inggris saja, bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Arab, bahasa Jepang. Ya, kalau mau translate bahasa apa saja, Google sudah bisa merubahnya. Oke, lanjut. Nah ini contoh YouTube tadi, ya YouTube. Ini ada pencarian ya, di mana kita di sini. Di sini kita bisa cari ini. Nah, klik. Nanti YouTube AI akan mencarikan apa yang kamu minta. Mau coba? Mau coba enggak? Kira-kira yang mau dicari apa? Aku tambahkan saja di sini. Cari YouTube. YouTube. Kita coba cari ya. Sampai tak komennya kalau YouTube ini terserah. Nah, ini mesin YouTube ya, mesin mencari video. Video apa saja bisa dicari. Kita cari yang baik-baik saja ya. Oh ya Allah, mental benar. Ini mental. Pindah dulu dari ini. Nah, di sini di shot ini bisa kita cari. Misalnya kita mau cari mobil zaman 70-an, ya. Mobil zaman 70-an. Nanti AI dari YouTube ini akan mencarikan apa yang kita inginkan. Nah, itu muncul mobil zaman kita bisa klik ini pilih gambar seperti itu. Dan kalau pilih saja nanti akan muncul. Bisa jadi referensi kalau kamu besok mau beli mobil luar. Ini masih ada ya, kalau mobil itu masih ada. Biasa kebetulan tangkangnya atau apa? Oke, satu itu aja. YouTube. Nah ini yang contoh Google Translate. Ini sudah banyak ini bahasanya. Sistem penerjemah nggak kelihatan. Itu contohnya. AA itu mampu beradaptasi dan memperingatkan performa AA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Ya, karena mesin. Contoh ini ada aplikasi pada Google Map. Ya, itu pernah menggunakan? Misalnya kamu mau pergi ke suatu tempat, dari sini mau ke Pekalongan, kamu nggak tahu tempatnya, kamu minta share log. Nah, pernah menggunakan belum? Nah, itu salah satu contoh AA, kecerdasan artifisial. Kalau zaman dulu nggak pakai ini, tidak ada.
lihat HP, nanti akan metu arah yang bisa kamu tempuh. Terus nih, yang kedua adalah asisten visual ya, seperti sitting slide ya. Ini apa slide? Apa sih? Ini bawah. KA itu bekerja berdasarkan algoritma atau model prediktif ya. Nah, ini. Contohnya aplikasi cuaca. Pernah lihat di HP di situ? Pernah ada ya cuaca hari ini mendung. Kamu bisa klik di situ, nanti akan muncul cuaca untuk hari ini, nanti sore, nanti malam, besok, ya. Itu akan bisa dilihat. Jadi kalau kamu mau pergi ke suatu tempat, misalnya Pekalongan, nanti sore hujan enggak, dilihat. Oh nanti sore enggak hujan, bisa pergi. Kalau hujan bisa tidak ditunda atau bisa mempersiapkan seperti payung dan lain-lain. Nah berikutnya ada aplikasi yang belanja daring. Apa contohnya? Shopee, Lazada, apa? Tokopedia. Ya, ini contohnya Shopee ya. Ini contohnya Shopee, Travel Sendal. Ya. Sudah pernah menggunakan Shopee atau Tokopedia atau masih? Tahu rukunnya apa sama? Baju, bodoh. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis ya. KA tidak hanya melihat data tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terikat oleh manusia. Ini contohnya ada dua juga. Ada aplikasi sosial media, sosmed yang menggunakan Facebook ada. Siapa sebenarnya Facebook masuk akunnya apa? Namanya apa Facebooknya? Mungkin ada yang menggunakan Instagram. Ada? Apa cok? Ada. Ini setelah dipersiapkan. TikTok. Cok. Masih banyak yang menggunakan TikToknya. Ya. Ya, ada TikTok. Jadi kalian itu secara tidak langsung sudah memanfaatkan KA. Jadi KA walaupun cerdas itu tidak bisa seperti otak manusia yang berpikir secara alami, hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi. Kalau kita tidak menyuruh, maka KA tidak akan bekerja. Nah, saya ini KA dicarikan musuh. Mesin cerdas versus mesin non cerdas. Apa sih mesin cerdas? Di dunia sekitar ada banyak jenis mesin yang membantu kehidupan sehari. Beberapa mesin bisa berpikir dan menyesuaikan diri dengan situasi, sedangkan yang lain hanya bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Oke. Itu ada contoh juga di bawah. Jika menggunakan mesin cuci biasa, maka penggunanya harus memilih sendiri pengaturan pencuciannya. Namun mesin cuci modern yang sudah dilengkapi dengan teknologi KA bisa menganalisis jumlah pakaian dan tingkat kotoran, lalu akan secara otomatis menyesuaikan jumlah air dan waktu pencucian yang dibutuhkan. Sama seperti mobil. Kalau mobilnya biasa, maka begitu kamu mau parkir, kamu harus parkirkan dulu, harus nunggu. Kalau mobilnya ya Tesla atau yang model sekarang sesuai yang canggih,
di video kita taruh di video nah ini boleh kan kalau kita muncul kita cari yang pas aja itu malah iklan begini. Fitur otomatis ini bagian ya iklan baris ya mobil yang bisa parkir sendiri. Pak Guru cuma bisa mimpi. Nah. Oke, berikut adalah beberapa contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA. Ada Google Asisten atau Siri ya. Ini bisa menjawab pertanyaan, mengatur alam, dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan. Yang kedua ada chatbot. Mungkin kamu pernah menggunakan WA yang bisnis, pernah? Nah, kalau kamu sudah WA bisnis, Pak Guru WA di WA tersebut, nanti WA-nya akan jawab sendiri, walaupun kamu tidak ketik. Pernah? 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 Kalau Pak Guru itu ini yang menggunakan apa? Chatbot di WA. Itu di WA PMI Paramera Indonesia. Pak Guru WA apa mesti metune sesuai kegiatan. Ya. Kalau WA, kapan jadwal saya mulai jawab darah lagi? Nanti akan muncul. Dijawab sama mesinnya. Jadi belum sempat tak buka ya, mana ya? PMI-nya. Nah ini. Ya. Maaf malam ini nggak bisa hadir untuk apa? Untuk donor darah. Jawab yang terhormat Bapak Nasab, mohon maaf donor darah malam ini di Pendopo Kecamatan Sragi. Ini namanya chatbot. Ya. Jadi yang jawab adalah IDW WA. Jawabannya mesti boleh langsung lain, soalnya chatbotnya memang disetel jawabannya itu saja. Oke, jawabannya tidak banyak. Kalau chatbotnya ditambahi, ya nanti akan banyak jawabannya. Oke, kemudian ada mobil otonom, mobil tanpa pengemudi tadi ya, sudah dijelaskan. Ini di Kalimantan dulu pernah disimulasikan ya, transportasi otonom, tapi mobilnya dikembalikan lagi ke Cina karena masih proses. Sebagai bahan perbandingan, berikut ada contoh mesin non cerdas yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ada mesin kalkulator, ada mesin cuci, ada remote TV. TV-nya bocor kalau kita jatuh ya nggak video. Pernah ada pengalaman seperti itu? Macam-macam kecerdasan artifisial ya. Itu ada teknologi KA, penjelasan fungsi contoh banyak. Kita kembali ke sini. Siapa ya? Pembelajaran machine learning adalah subset dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa pemrograman. Ini memungkinkan algoritma untuk meningkatkan kinerjanya seiring dengan
kelebihan dan kekurangannya serta tantangannya dalam penggunaan KA atau AI. AI ini menawarkan efisiensi dari inovasi dalam berbagai bidang. Namun tantangan ketika ini muncul seiring dengan penerapan teknologi ini ya. Isu privasi juga menjadi perhatian yang harus kita masih rahasia diri kita. Jadi data kita itu di dunia maya itu sudah tersebar. Semua orang bisa mengakses data kita. Nah, AI ini juga berusaha melindungi data kita. Jadi tidak semuanya bisa diakses, ya. Tidak semuanya bisa dibuka. Nah, dalam dunia pertanian kita juga sudah menggunakan kecerdasan, ya, contohnya mesin panen. Kalau dulu panen pakai apa? Pakai tangan, pakai peret, pakai mesin pelotok padi. Sekarang sudah pakai kombain. Sama dengan pakai nyanyi, pakai pisau dipotong satu sehari ulah aku. Butuh tenaga kerja yang banyak. Sekarang sudah menggunakan mesin, pekerjanya cuma 10 orang, bisa rampung satu hari. Sampai hektaran lah ya, kalau dalam satu lokasi. Kalau lokasinya berbeda-beda ya Pak. Kalau dalam satu lokasi misalnya sini saja, terus satu hari bisa rampung kayak sekarang sana. Ya. Penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI semakin menjadi bagian dari rutinitas kita, mempermudah dan meningkatkan efisiensi di berbagai aspek kehidupan. Terima kasih. Dan sudah selesai. Sekarang tinggal bagian latihan. Masih ingat nggak kira-kira tadi? Apa sih arti AI? Koeng. Gitu. Arti AI mana? Kembali lagi ke awal. Apa AI? Sudah pernah buka. Ya sekarang. Ada yang bisa maju. AI adalah bidang ilmu komputer yang fokus pada penciptaan mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Tugasnya gawe mesin, gawe ganti, mempermudah kerja manusia. Tuh, ya. Mau refreshing? Kalau mau refreshing tak carikan. Pak Guru punya refreshingnya di sini. Udah pernah apa belum ya? Mudah-mudahan belum pernah. Udah pernah, kita akan sekali lagi yang belum pernah. Kalian bagi sudah. Jelas, enggak? Kita akan sini dulu. Saya beda sepanjang hari ini ya. Ayo jelas, lama sekali. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nama tadi? Apa masih lupa? Masih lupa. Bahasa Inggris bisa diganti nggak ini bahasanya? Oh ini bisa. Mana Indonesia? Ini ya.
sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI atau kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Jadi kamu akan belajar membedakan ya ikan dan sampah. Ayo bersihkan laut dari apa ini? Oh, ayo kita bersihkan lautan aja. Klik di mana saja di layar untuk melanjutkan. Jadi kalau kamu klik ikan, maka ikan itu akan ada di laut. Kalau kamu klik apa itu tempat minyak, maka tempat minyak adalah ikan akan masuk ke laut ini. Ini nanti akan masuk ke laut. Pertanyaannya apakah ini ikan? Kalau kamu klik ini nanti ya. Ini kan bukan? Ya. Tapi ya. Nah, ini tidak tahu ya apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi polanya. Untuk program lain digunakan tombol untuk menandai sebuah gambar. Nah, ini petunjuknya. Mulai. Ya. Ikan bukan? Ikan? Nah, ini ikan bukan? Ikan bukan? Ikan bukan? Ikan apa bukan? Ya, 17 miliar ton plastik memasuki laut setiap tahun. Anda sedang program atau pelatihan dengan setiap klik teruskan. Ya. Misalnya ini kan ya. Ikan. Ini misalnya ikan. Oke, sisi. Ya. Ini misalnya bukan. Ya. Ini misalnya ikan. Dan terus lanjutkan ya. Lanjutkan kalau udah ya. Ini ikan. Ini ikan misalnya. Berasal dari sisa-sisa sampah. Ya, karena tadi dulu tekniknya ada yang sampah. Ini kita selanjutnya ayo kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan.
sesuai yang kamu pahami tadi. Soalnya ada banyak, cuma 2 saja, 2 gaya. Ya, 3, 2, 1. Soal yang pertama, silakan baik-baik jelaskan dengan bahasamu sendiri ya, tidak harus sama persis dengan yang tadi. Dengan bahasamu sendiri, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Ya, dengan bahasamu sendiri, tidak harus sama dengan tadi yang ada di layar. 1 menit, 1 soal, cukup 1 menit ya. Berarti dan nanti kalau Pak Guru bilang selesai. Nanti kita lanjut ke nomor 2. Kalau sudah selesai tadi langsung dapat sertifikat ya, tinggal pakai namanya saja. Namanya dapat sertifikat kompetisi. Sudah? Cukup? Sekarang yang nomor 2. Tuliskan 3 contoh teknologi yang menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang menggunakan AI ya, dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Kamu sebutkan 3. 1 menit waktunya.
menggunakan teknologi AI? Ya, nggak usah tulis soalnya ya, kamu tinggal jawab saja. Kamu tulis soalnya. Oh, langsung jawab saja. Ya, nomor 1 sudah. Nomor 2, kamu tinggal jawab saja ya. 3% yang menggunakan teknologi AI apa saja? Iya, apa saja kamu tuliskan di bukumu. Pak Guru sudah memberikan contoh banyak ya. Sudah ya? Cukup? Nah, kalau cukup, ya yang bertanya, tapi Bapak ulang lagi barangkali mau bertanya. Ada? Susah apa enggak pelajaran dasar KA ini? Susah ya? Susah ya? Materi baru kamu masih bingung, walaupun sudah banyak menggunakan, ya tapi masih bingung. Oke, enggak apa-apa, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di waktu yang lain. Sekarang Pak Guru akhiri ya. Kalian boleh berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya dan agamanya masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.